Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-30, bab qaulillahi subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di mana bab ini alhamdulillah telah kita baca, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan dengan membaca al-masail, permasalahan yang terkandung di dalam bab ke-30 ini, di mana dalil yang terakhir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan seorang tidak akan dapat merasakan ta'mal iman, rasa manisnya iman, sekalipun salat dan puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai ia mampu mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, membela seseorang karena Allah dan memusuhi seseorang juga karena Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan sebuah fenomena yang terjadi di zaman itu. Waqad sarat 'ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an.
Saat ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, persaudaraan yang terjadi di kalangan manusia, persaudaraan yang terjadi di kalangan manusia saat ini adalah faktornya karena urusan apa? Dunia. Faktornya karena urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'ah. Padahal seorang yang bermuamalah dengan orang lain, mencintainya, dekat dengannya karena urusan dunia, ini hubungan yang terjadi atau yang terbangun antara keduanya tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuknya. Ini sebuah fenomena yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di zaman itu. Ya, padahal kita tahu bahwa zaman tatkala beliau masih hidup itu adalah zaman yang para sahabat masih ada. Artinya kebaikan itu masih sangat banyak. Karena beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di kota Taif. Artinya jika seandainya di zaman itu yang tahun 60-an Hijriah, sekarang kita sudah 1440, 44 atau 45? 44 ya. Artinya subhanallah, kalau seandainya di zaman yang beliau hidup, yang wafat pada tahun 68 Hijriah saja sudah terjadi pergeseran yang sangat jauh. Ya, hubungan antara seorang dengan orang lain saat itu sudah berubah dari masa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal pertama kali membangun negara Islam di kota Madinah. Di mana kita tahu bahwa hubungan antara seseorang dahulu di awal-awal Islam, di saat Nabi SAW masih hidup, itu semua kaitannya dengan apa? Agama. Jadi seorang itu mencintai saudaranya yang muslim itu murni karena agama, bukan karena dunia. Ya. Apa yang diharapkan dari seorang muhajirin yang hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Kaitan dengan dunianya apa? Mereka hijrah hanya membawa pakaian yang ada di badan mereka saja. Akan tapi saudara mereka dari Madinah yang sebelumnya tidak kenal, ya, tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak pernah ketemu sebelumnya. Tapi tatkala saudara muslim sama-sama bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu datang ke Madinah, maka disambut dengan riang gembira. Dipersilahkan untuk tinggal di negeri mereka. Kemudian juga diberikan tempat tinggal, dijamin makan dan minumnya. Bahkan bukan hanya sekedar keinginan mereka menyiapkan tempat tinggal, jaminan makan dan minum, akan tapi juga mereka bersedia bahkan meminta kepada Rasulullah agar saudara-saudara se-Islam ini mendapatkan apa? Bahagian daripada harta yang mereka punya. Sampai mereka mengatakan, bagi harta kami jadi dua, separuhnya untuk kami, separuhnya untuk saudara kami yang datang dari mana? Dari Mekah ini. Ini persaudaraan luar biasa ya. Inilah persaudaraan di atas iman. Karenanya subhanallah, seharusnya kita berkeyakinan seperti ini, sekalipun mungkin kita berbeda suku, kita berbeda negara. Sekarang karena negara itu di kotak-kotak, ada negara ini, negara itu. Ya, walaupun mungkin orang selalu mengatakan kita satu rumpun. Contoh misalnya kita dengan saudara-saudara kita di mana? Di Malaysia. Ya, saudara-saudara kita di Malaysia. Walaupun selalu dikatakan serumpun dan sebagainya. Akan tapi kadang-kala masih kita dapati sebagian kaum muslimin mencela, menghina dan seterusnya. Yang di sini menghina, yang di sana juga membalas, yang di sana menghina, sini membalas. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu kalau Anda berstatus muslim, maka Anda adalah saudara muslim yang lain dimanapun dia berada. Ya, sekalipun Anda tidak kenal, sekalipun kita tidak pernah ketemu, sekalipun mungkin
suku kita berbeda, bangsa kita atau negeri kita berbeda, tapi selama di dada kita sama-sama ada Islam, maka kita bersaudara. Ya, kita sama-sama bersaudara. Ini yang Abdullah bin Abbas menyebutkan sebuah fenomena di zaman beliau yang masih tahun 60-an Hijriah. Beliau wafat tahun 68. Sudah terjadi pergeseran yang sangat jauh. Lalu bagaimana jika saatnya beliau hidup di zaman kita saat ini dan melihat bagaimana kaum muslimin. Sehingga subhanallah sampai ada sebahagian, kalau seandainya ini muncul dari seorang yang tidak Islam, mungkin kita maklum. Tapi tatkala muncul dari seorang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seorang yang meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu adatul hasr, seperti pembatasan. Jadi seakan-akan tidak ada yang bersaudara yang hakiki kecuali antara sesama orang yang beriman, seorang kaum muslimin. Ya, sangat disayangkan seorang yang percaya dengan ayat ini, percaya dengan sabda Rasulullah SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian berkomentar bahwa tidak usah risau kamu dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kamu yang ada di mana? Di Palestina. Itu ada orang yang mengurusinya, nggak usah kamu risau. Antum urusi saja dirimu, urusi negaramu, nggak usah urusi orang lain di negara yang lain. Ini seakan-akan subhanallah, orang ini tidak beriman dengan apa yang difirmankan oleh Allah, beriman apa yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Dimanapun seorang muslim ditindas, disakiti, maka kita juga merasa sakit karenanya. Nabi SAW mengatakan, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wa'id. Perumpamaan hubungan antara seorang muslim dengan saudaranya itu sama seperti satu anggota tubuh. Kamathalil jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Idza syaka minhu udwun, tatkala satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh akan merasakan apa? Sakit. Karenanya mesti harus ada perhatian, bantuan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jika seandainya mungkin bantu secara fisik memang tidak mungkin. Ya, memang tidak mungkin karena ada sebuah aturan-aturan mesti dihormati dan diperhatikan yang ada di negara kita. Maka jika seandainya di sana lembaga yang resmi untuk menyalurkan bantuan, maka mungkin kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu mereka. Jika seandainya juga tidak mampu kita, maka angkatlah kedua tanganmu, gerakkanlah bibirmu untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah SWT menolong mereka, menjaga mereka, dan mengakhiri kesulitan yang mereka alami. Ini sebuah hal yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim, di mana ikatan hubungan kita antara sama kaum muslimin adalah ikatan hubungan yang sangat erat. Sangat erat. Ya, karenanya Abdullah bin Abbas tatkala menyebutkan tentang fenomena di zaman itu yang orang membangun hubungan dengan sesamanya itu karena urusan dunia, ini tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan kebaikan apapun. Sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, berdalil dengan firman Allah yang Allah SWT firmankan dalam surah Al-Baqarah 166, Allah berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab. Kelak pada hari akhirat akan terputus dari mereka semua hubungan. Nanti di akhirat hubungan yang masih terjalin baik adalah hubungan orang-orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mengasihi, saling mencintai di dunia antara satu dengan yang lain, pada hari kiamat nanti semuanya akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi seorang yang di dunia mencintai seseorang, seorang di dunia mengasihi seseorang, pada hari akhirat nanti akan saling bermusuhan mereka. Putus semua hubungan. Kecuali orang yang bertakwa, orang yang membangun hubungannya dengan orang lain, dengan sesama saudaranya, karena iman, karena Islam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena kita dapati bahwa penduduk surga itu akan berjuang, orang yang beriman akan berusaha untuk menyelamatkan siapa? Saudaranya sesama muslim. Akan ada usaha di sana. Kalau memang hubungan itu terjalin karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita akan membacakan masail, ya, permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Yang pertama, dari bab ini kita bisa memahami tafsir surat satu ayat yang Allah SWT firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Yani tatkala Allah SWT berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Ada di antara manusia yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, yang mana mereka mencintai sesembahan tersebut, ya, sama seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tafsir, ya, kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Mana yang pertama, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, mereka mencintai sesembahan selain Allah, dan mereka juga mencintai sesembahan yang mereka sembah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah, dan mereka juga mencintai Allah. Jadi kita contohkan pada pertemuan yang lalu, musyrik kota Mekah. Mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Manat. Tapi di sisi lain mereka juga menyembah siapa? Allah. Tapi sesembahan mereka kepada Allah itu hanya dalam kondisi susah, sulit. Kalau mereka dalam kondisi sulit dan susah, mereka menyembah Allah. Tapi kalau dalam kondisi lancar hidupnya, tidak ada masalah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalil yang bercerita tentang ini. Artinya mereka mencintai Allah satu sisi, tapi mereka juga mencintai selain Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua telah kita jelaskan. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mencintai sesembahan ini, sangat mencintai sesembahan yang mereka sembah selain Allah ini, sama seperti kecintaan orang yang beriman terhadap Allah. Ini ada dua tafsir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita juga memahami tafsir ayat surat Bara'ah atau Taubah, ya, surat At-Taubah atau surat Bara'ah, di mana dalam ayat 24 ada ancaman. Ada ancaman bagi orang-orang yang mendahulukan kecintaannya kepada 8 perkara. Orang tua, anak-anak, saudara, istri, kerabat, harta, perdagangan, dan tempat tinggal. Jika seandainya seseorang mendahulukan ini semua dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka Allah ancam dengan siksanya. Ini alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, wujubu mahabbatihi ala nafsi wal ahli wal mal. Di bab ini kita bisa memahami bahwa kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah, wajib mencintai Rasulullah melebihi akan cinta kita terhadap diri kita sendiri, melebihi akan cinta kita terhadap harta dan keluarga. Jadi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus melebihi kecintaan kita kepada keluarga, harta, bahkan melebihi akan kecintaan kita kepada diri kita. Artinya kalau kita diperintahkan untuk berkorban demi Rasulullah, mengorbankan keluarga kita, mengorbankan harta kita, bahkan mengorbankan jiwa kita sekalipun, kita harus lakukan. Kita harus lakukan. Ya, sampai pada pertemuan sebelumnya kita bacakan riwayat Umar bin Khattab yang kala itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi akan semua yang ada kecuali diriku." Maka Nabi mengatakan, belum sempurna iman wahai Umar. Kemudian Umar memperbaiki imannya. Pada suatu hari kemudian dia mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi akan segalanya, bahkan lebih mencintai Anda daripada diri saya sendiri." Maka Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang imanmu baru sempurna wahai Umar." Ya, ini wajib ya, mencintai Nabi melebihi akan cinta kita kepada segala yang ada.
Ya. Ini masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, nafyul iman la yadullu 'alal khuruji minal Islam. Ditiadakannya iman dalam sebuah hadis tidak menunjukkan bahwa pelakunya keluar dari Islam. Ini namanya syarah atau penjelasan. Jadi Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai apabila ia mampu menjadikan aku, ia cintai melebihi akan cintanya terhadap anaknya, ayahnya, dan semua manusia yang ada. Tidak beriman. Ditiadakannya iman di sini bukan berarti kalau orang tidak sampai ke tingkat ini, tidak mampu sampai ke tingkat ini, dia berarti keluar dari Islam. Saya ulang, karena ini kaitan dengan syarah hadis. Karena banyak orang yang memahami potongan dalil, tapi dia pahami dengan terjemahnya saja. Dan dia tidak belajar dari para ulama rahimahumullah ta'ala tentang maksud hadis ini. Ini orang yang kadangkala belajar hanya mengandalkan terjemah saja. Atau istilahnya belajar itu otodidak, sendiri belajar. Jadi antum beli buku terjemah banyak, ya, kemudian baca sendiri, pahami sendiri. Ya, para ulama mengatakan orang yang sistemnya belajar seperti ini, salahnya jauh lebih banyak daripada benarnya. Salahnya jauh lebih banyak daripada apa? Benarnya. Karena hadis dan ayat Al-Quran itu perlu tafsir dan perlu syarah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, tidak beriman salah seorang di antara kamu kecuali apabila ia mampu menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, keluarga, dan manusia yang ada. Berarti kalau seandainya ada seorang hamba muslim, dia beriman, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia cintai Allah, dia cintai Rasulullah. Tapi dia lebih mendahulukan anaknya daripada Rasulullah. Keluar dari Islam enggak orang ini? Contohnya, di saat zaman hijrah dulu, ada beberapa orang yang disuruh Rasulullah untuk hijrah. Kaum muslimin disuruh, mayoritas di kota Mekah itu disuruh hijrah kemana? Ke Madinah. Disuruh semua hijrah ke Madinah, tinggalkan kota Mekah. Namun ada beberapa orang yang tak punya uzur. Dia tidak sakit, dia tidak lemah, dia bukan wanita, dia laki-laki sehat, kuat, bisa hijrah. Berat terasa olehnya hijrah karena dia punya keluarga yang tak bisa ditinggalkan di Mekah. Dia punya harta, bisnis yang tidak berat bagi dia untuk meninggalkan kota Mekah. Sehingga dia tetap tinggal di mana? Di Mekah. Padahal bentuk kecintaan seorang kepada Rasulullah itu dengan apa? Hijrah saat itu. Dia tetap di Mekah, tidak hijrah. Baik, lelaki yang seperti ini batal tidak Islamnya? Batal nggak Islamnya? Kalau kita pahami secara zahir hadis tanpa penjelasan para ulama, mungkin antum bisa katakan, ya, murtad ini orang. Tidak beriman, berarti tidak ada iman. Tapi bukan begitu pemahaman. Makanya dalil itu harus dipahami dengan penjelasan para ulama rahimahullah. Jangan antum pahami sendiri. Ya. Lagi pula antum siapa gitu? Atau kita siapa? Memahami dalil sendiri dengan akal kita. Bahasa Arab nggak pintar, ya kan? Jangan bahasa Fatihah saja nggak lurus kan gitu istilahnya. Lalu kita mengatakan ini dalilnya Ustaz, terjemahnya ini gitu. Harus ada syarah dan penjelasan. Makanya beliau mengatakan pada masalah yang keberapa? Keempat, ditiadakannya iman tidak menunjukkan orang itu keluar dari Islam. Nabi pernah bersabda juga berkait dengan persaudaraan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna atau tidak beriman salah seorang di antara kamu kecuali apabila ia mampu mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Jadi kalau kita inginkan sesuatu untuk diri kita, maka begitu pula yang kita inginkan untuk saudara kita. Ada orang yang tidak bisa seperti itu.
imannya tidak sampai ke tingkat itu. Ini tidak kemudian kita katakan dia tidak memiliki apa? Iman. Karena penafian atau peniadaan iman dalam sebuah riwayat bisa ditiadakan secara menyeluruh, maknanya bisa yang ditiadakan atau yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Ini masalah yang keempat. Kemudian kelima, anna lil imani halawah. Qad yajiduhal insan wa qad la yajiduha. Iman itu punya rasa manis. Iman itu punya rasa manis. Bahkan seakan-akan rasa manisnya itu hakiki gitu. Kalau kita haus sekali di musim panas yang begitu sangat panas, kemudian kita dapat air yang sejuk, kemudian kita minum, rasanya gimana? Oke, kita puasa dari pagi sampai sore, haus sekali ini, panas sekali, kemudian disediakanlah air sejuk, manis pula. Waktu kita minum gimana rasanya? Maunya tidak berhenti minumnya kan? Nikmat rasanya. Maka disebutkan bahwa iman itu juga ada rasanya seperti itu. Ya. Jadi ada sebuah rasa yang dirasa oleh orang yang sampai pada tingkat itu, dia akan merasakan manisnya iman. Gimana kita sebutkan, dimaksud dengan rasa manisnya iman adalah ketentraman, kebahagiaan, kesenangan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kalau seandainya orang sholat, kalaulah bukan karena memang dia harus ada kerjaan maka dia harus selesaikan sholatnya, berarti dia merasakan manisnya apa? Iman. Rasa manisnya iman itu. Ya, mulai sholat di misal jam 2 malam sholat, hanyut dalam kebahagiaan dalam sholatnya. Setelah panjang dia sholat, terdengar azan. Ya Allah, cepat kali lah azan subuh ini. Itu udah merasakan manisnya apa? Imam. Ini kalau sholat di belakang imam, ya Allah kok ruku lah imam ini, kenapa nggak ditambah lagi? Itu manis iman, merasa. Ya, tapi kalau ya Allah lama kali, ya Allah lama kali, berarti merasakan pahitnya ibadah aja. Kembalikan. Makanya kalau ibadah apapun, ya, apa kata Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah setelah beliau menyebutkan tentang seingat anak hadis berkaitan dengan salat atau azan. Jadi setelah beliau susun hadis tadi dengan susunan yang rapi. Jadi kelebihan Imam Muslim itu dari kitab Sahih Bukhari, kerapian dalam penyusunan hadis. Ya. Jadi beliau sebutkan dalil riwayatnya, beliau susun dengan rapi dan bagus. Setelah beliau selesai menyusun satu permasalahan, beliau menukilkan sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama. Ilmu itu tidak akan didapat birahatil jismi. Ilmu pengetahuan itu ya, tidak akan didapat oleh seseorang dengan rahah, dengan apa namanya? Dengan istirahat badan, dengan santai, itu nggak akan didapat seperti itu. Orang-orang mengatakan, kenapa ya Imam Muslim setelah dalam satu bab menuliskan riwayat-riwayat yang sangat apik, yang sangat bagus, dalam satu pembahasan kok di ujungnya beliau sebutkan perkataan ini. Beliau sebenarnya ingin menyampaikan bahwa baiknya riwayat-riwayat yang beliau bawakan ini dengan sempurna, dengan sangat bagus, itu didapat bukan dengan santai, didapat dengan perjuangan. Disebutkan sekelompok penuntut ilmu yang akhirnya menjadi ulama-ulama besar, mereka biasa dahulu kalau ada seorang ulama datang di satu negeri, mereka berangkat ke sana, kemudian mencatat hadis. Sampai berapa hadis? Mungkin satu ulama datang buat daurah lah, buat seperti daurah kita, dibacakan di situ oleh ulama mungkin 5.000 hadis, 500 hadis, setelahnya bubar kajian.
Maka sekelompok para penuntut ilmu ini, karena sudah habis kajian, sudah dapat ilmu, mereka pun pulang ke kos penginapan. Mereka mengatakan, sekali-sekali makan enak, kenapa kita? Oh iya, ke pasar lah mereka beli ikan. Beli ikan. Akhirnya beli ikan, maka disiapkan oleh mereka ikan tadi. Ini mau makan lezat lah sekali-kali gitu kan. Tatkala ikan itu sudah disiapkan, ya, sudah disiapkan, tinggal sudah dibersihkan, dimasak gitu. Tiba-tiba dapat informasi baru, seorang ulama besar datang ke kota itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan itu ikan. Mereka pergi menuntut ilmu. Jadi lupa. Kalau kita kan isi kampung apa istilahnya? Kampung tengah dulu. Supaya tenang kita taklimnya. Bagus juga itu, ya, bagus juga. Tapi kalau sudah penuh apa yang terjadi? Ngantuk. Maklum itu. Maka dalam sebuah ini tambahan faedah. Allah membenci menguap dan Allah mencintai bersih. Kenapa menguap dibenci oleh Allah? Karena biasanya kata para ulama, menguap itu muncul dari perut yang penuh. Cobalah antum kalau udah makan, udah kenyang, nikmati semuanya, inilah penyakitnya ini, kan gitu kan? Apa penyakitnya? Gitu. Mulai menguap. Allah benci menguap. Bukan menguapnya dibenci, bukan. Tapi sebab yang dengannya seorang itu sering menguap. Tapi bukan bersihnya yang dicintai. Jadi jangan antum, Allah suka bersin. Wajib. Oh, suka bersin. Bukan itu maksudnya, bukan. Salah memahami hadis ya. Salah memahami hadis. Tapi biasanya orang bersin itu muncul karena perutnya kosong. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Cuman ada bersin karena penyakit, itu beda. Makanya kalau ada orang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kita ucapkan apa? Ya Rahmatullah. Itu kalau sekali, kalau 2 kali, 3 kali, kalau sudah 4 kali, jangan yarhamukallah lagi, tapi semoga Allah berikan kesembuhan. Berarti bersin karena penyakit. Ya kalau udah sekali, 2 kali, 3 kali bersin terus, berarti penyakit nih. Bukan bersin dimaksud dalam hadis. Karena kadang orang bersin terus, pokoknya kenyang perutnya, ya. Jadi seperti ini. Jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya mereka tinggalkan itu makanan. Mereka tinggalkan itu makanan karena kecintaan terhadap ilmu. Jadi mereka saat itu yang mereka pikirkan adalah ilmu, sehingga makan itu kesekian itu. Nuntut ilmu dulu. Sampai kemudian setelah selesai daurah, mereka pulang, sudah basi kan itu. Tapi ya penuntut ilmu dulu miskin-miskin, tak ada uang. Kalau dibuang sayang pula, masih bisa nih, dimakan. Apa kata mereka sambil makan? Lan yunalal ilm birahatil jismi. Memanglah betul, ilmu itu tidak bisa didapat dengan santai. Butuh perjuangan. Nggak bisa. Saya mau belajar di rumah aja Ustaz, nggak usah ikut kajian loh. Kenapa? Ya karena media sekarang Masya Allah. Kajian Ustaz pun live ini ya. Saya di rumah, sambil istri saya suruh goreng singkong. Pas hujan-hujan, suruh buat apa? Kopi. Saya lihat saja. Menuntut ilmu juga Ustaz. Iya benar, tapi 5 menit saja antum pasti fokus. Setelahnya pasti antum lebih menikmati kopi tadi. Lupa. Nggak ada. Jadi subhanallah, memang seorang itu kalau sudah merasakan manisnya sesuatu, dia akan lupa segalanya. Ya, jadi iman itu ada rasa, ibadah itu ada rasa, dan silahkan kita sama-sama berjuang untuk merasakan rasa-rasa yang nikmat ini. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada pertemuan yang lalu sebagai surga dunia. Jadi kalau ditanya, siapa orang yang paling miskin? Kata para ulama, orang yang paling miskin adalah orang yang keluar dari dunia, belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat di dunia. Itu orang paling miskin. Apa yang paling nikmat di dunia? Kiranya ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada seorang, dia sudah nikmati semua harta, dia sudah nikmati semua makanan, ya, dia sudah punya segalanya.
tapi belum pernah merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, maka orang ini adalah orang yang paling miskin di dunia. Karena kenikmatan yang dunia itu tidak sebanding dengan kenikmatan ibadah. Enggak sebanding bagi kita yang sudah merasakannya. Ya, jadi kadar nikmatnya itu bisa orang dapat cuma 5% saja. Udah nikmat kali itu 5%. Gimana kalau dia dapat 99% nikmatnya? Kalau 5% saja kita ibadah saja. Walaupun ya kita yakin mungkin 5% pun nggak sampainya kelezatan ibadah kita rasakan. Tapi kita ingin mau ibadah terus gitu. Lalu bagaimana orang yang sudah sampai merasakan ibadah 99% bahkan 100% full dia rasakan kenikmatan. Itu udah lebih bagus mati daripada nggak ibadah. Makanya kita contohkan seperti Abbad bin Bishr kemarin. Dipanah, lebih bagus sebenarnya mati daripada potong bacaan Quran. Lebih bagus mati daripada tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sudah, Masya Allah, sudah merasakan kenikmatan yang full terhadap ibadah yang mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjuang. Kalau masih mungkin 2%, kita berjuang untuk meningkatkannya 5%. Kalau sudah 5%, alhamdulillah, coba berjuang. 7, 10, 15, berjuang. Sehingga ibadah itu betul-betul adalah sebuah kenikmatan. Kenikmatan, nikmat. Lebih nikmat dari tidur. Kita sebutkan kemana ada seorang baca Quran itu seperti apa? Keluar apanya? Jadi kalau nengok Quran itu, nengok Quran seperti orang lihat makanan gitu. Aduh, nikmat mau baca saja gitu. Kalau kita nengok Quran seperti dengan apa? Hah? Nengok Quran seperti lihat apa? Quran lagi. Hah? Nikmat. Jadi kalau kita bisa merasakan ini luar biasa. Ini kehidupan. Ya, kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, di sini mereka Mu'adz bin Jabal kita sebutkan tatkala meninggal nangis tersuduh-suduh, nangis, betul-betul nangis. Kenapa nangis? Kamu nangis takut ya? Ya, meninggalkan dunia ini bukan. Tapi kalau saya mati nanti nggak bisa sholat malam lagi. Kalau saya mati nanti nggak bisa belajar menuntut ilmu lagi, ini luar biasa. Makanya tidur dengan sholat mereka lebih bahagia apa? Sholat. Kalau bukan karena badan punya hak harus diistirahatkan, udah tegak sholat saja. Nah, ini subhanallah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi iman punya apa? Halawah. Ada rasa manis. Kemudian yang keenam, a'malul qalbil arba' allati la tunalu wilayatullah illa biha wa la yajidu ahadun ta'mal iman illa biha. Amal 4 yang kalau kita lakukan, insyaallah kita akan sedikit demi sedikit merasakan manisnya. Manisnya apa? Iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang lainnya. Mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan tidak benci kembali kepada kekufuran sebagaimana setelah Allah selamatkan ia, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian tambahan dari Abdullah bin Abbas, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Ini para ikhwah hal yang kalau kita latih diri kita untuk memilikinya, maka sedikit demi sedikit insyaallah kita akan bisa merasakan manisnya iman. Ya, berlatih, dipupuk itu hal-hal yang seperti ini, insyaallah ya, mungkin kita sebutkan tadi 2% naik jadi 5%, naik jadi 10%, 20%. Yang mungkin kadang-kala dia turun karena maksiat, tingkatkan lagi sehingga kita benar-benar bisa merasakan bahagianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.